Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dari rumah, kami juga mengucapkan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kasih dan kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh menenangkan hati kita mempersiapkan hati kita akan memasuki di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mazmur 148 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Ibadah kita akan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat itu kita selesai. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita angkat pujian di dalam KPPK nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami di dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Tuhan memimpin kami dan menyertai kami. Setiap kami yang sudah hadir ini kiranya memiliki hati yang sungguh-sungguh mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, terkhususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat yang pada hari ini sudah hadir, maupun yang sedang beribadah online, maupun yang tidak bisa hadir ya Tuhan. Kiranya Tuhan ingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasih-Mu ya Tuhan. Ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang terdapat di dalam PPK halaman 20 atau bisa dilihat di layar LCD. Kita akan mengakuinya secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dalam KPPK nomor 321. Tuhan aku perlu.
dipersilakan. Jemaat sekalian, mari kita berdiri semuanya. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang tadi, pertama dinyanyikan, yang pertama tadi, maka jiwaku. Kita akan menyanyikan bait yang ke-1 saja ya. Bait yang ke-1 saja. Bila kulihat bintang gemerlapan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan apa? Dengan bibir kita dan juga dari hati kita, sehingga kita dengan semangat dan sukacita untuk menyembah Tuhan dan mengakui, maka jiwaku bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku, sungguh Kita tetap berdiri, baik jemaat yang di rumah maupun di gereja. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang sungguh besar, bahkan maha besar dalam segala sesuatu, dalam perbuatanmu, dalam keajaibanmu, dalam kasihmu, dalam penyertaanmu bagi kami sekalian. Kami bersyukur oleh karena kemurahanmu, kami masih ada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa, memilih kami orang-orang berdosa, menjadikan kami umat-Mu, menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena kami tidak melihat semua itu, tetapi Tuhan memberikan anugerah iman kepada kami, untuk percaya bahwa sungguh Engkau Allah Sang Pencipta, yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sebenarnya, Allah yang bersemayam di sorga, tetapi Allah yang hadir di segala tempat, termasuk juga di tempat ini. Kami berkumpul bersama umat-Mu di tempat ini, maupun di jemaat yang lain di seluruh dunia. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan kuduskan kami, ampuni dari segala dosa dan kesalahan. Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami melalui firman-Mu, supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini, biarlah kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tapi kami boleh terus dikuatkan dan diteguhkan, boleh kami mengasihi Tuhan dan setia mengikut Engkau. Jemaat-Mu baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, yang mengalami pergumulan persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan membantu, Tuhan menolong. Beri anugerah kepada setiap jemaat-Mu untuk mereka dalam segala keadaan mengandalkan Tuhan. Karena Engkau-lah satu-satunya jawaban di atas daripada segala sesuatu. Tuhan memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit. Tuhan memberikan penghiburan bagi yang mereka mengalami duka cita. Biar Tuhan memberkati kami sekalian hari ini dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus bekerja di antara setiap kami, memberikan kami pemahaman. Supaya semua kami mengerti, memahami firman-Mu, dan kami boleh terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ya, jemaat yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing ya, Tuhan memberkati kita hari ini. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada saudara-saudari kita seiman, anak-anak Tuhan di luar kota, di luar negeri, yang terus mendoakan dan mendukung pelayanan di tempat ini, baik terutama melalui doa dan juga melalui dana, persembahan yang sering dikirimkan di tempat ini ya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maka Tuhanlah yang memberkati kita ya. Ada saudara Leo ini pulang dari luar negeri, pulang dari luar kota. Ada Pak Darius, terima kasih ya kita bisa beribadah bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Sehat? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di sekitar kita atau barangkali ya, barangkali dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Ada riak-riak, ada pergumulan, ada pertengkaran yang kecil atau besar, barangkali salah satu disebabkan oleh perasaan cemburu ya. Ini di dalam rumah tangga kita masing-masing atau barangkali di sekitar kita, bahkan ya kalau dibilang di televisi itu banyak ya Bapak Ibu ya. Artinya bahwa dalam rumah tangga kita sendiri, di sekitar kita, di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Setiap rumah tangga ya, setiap pasangan muda-mudi mungkin pernah mengalami yang satu namanya masalah cemburu. Nah, terlalu banyak problem, terlalu banyak kejahatan yang terjadi karena cemburu ya. Suami cemburu kepada istri, istri cemburu kepada suami, pacar si pria cemburu kepada gadis, pacar wanitanya, demikian sebaliknya. Nah, salah satunya saja Bapak Ibu ya, salah satunya kira-kira sebulan yang lalu terjadi satu peristiwa yang sangat menyedihkan, memilukan ya. Seorang pemuda ya, masih muda sekali. Tidak salah saya di daerah Tangerang ya, membunuh kekasihnya ya. Masih muda juga ya. Karena apa tadi? Karena perasaan cemburu ya. Mungkin dia ada WA atau ada ngobrol, ada teleponan, ada chat ya dengan mantan pacarnya. Sehingga si pacar sekarang merasa marah, merasa panas hati dan merasa cemburu banget. Mau tidak mau bertengkar, akhirnya dicemplungkan. Apa itu namanya? Seperti ya kolam tapi besar, agak sedikit seperti danau juga. Akhirnya cewek itu meninggal, wanita itu meninggal. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itu hanya baru segelintir saja ya, baru hanya satu. Dan di sekitar kita seperti yang saya katakan tadi, mungkin juga dalam keluarga kita sendiri, kita pernah punya perasaan itu namanya, cemburu kepada pasangan kita atau kepada kekasihnya. Nah sebenarnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, cemburu itu kata anak muda adalah bumbunya cinta. Ya, semoga juga kata suami istri ya. Jadi artinya bahwa perasaan cemburu itu karena terlalu menyayangi, karena terlalu cinta, karena terlalu mengasihi. Sehingga kalau kira-kira ada yang mencurigakan atau kira-kira dia bermain-main sedikit di luar, perasaan panas marah. Itu pasangan kekasih termasuk juga suami istri. Bisa marah, bisa cemburu kalau ada kira-kira hal yang dianggap mungkin pacaran atau bermain di luar itu, maksud saya mungkin WA atau telepon dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, manusia ciptaan Tuhan kita ini begitu marah, begitu cemburu ketika pasangan suami istri kira-kira seperti yang tadi saya bilang ada yang mencurigakan atau pasangan kekasih. Manusia begitu marah dengan semua itu, apalagi Tuhan sang pencipta. Bapak Ibu, kitab Keluaran mencatat bahwa ketika Tuhan menyatakan diri kepada umatnya melalui Nabi Musa, dia berkata, dia berfirman, aku adalah aku. Aku adalah Allah yang cemburu. Maka akhirnya Tuhan memberikan 10 hukum. Supaya jangan umat pilihannya itu beribadah, menyembah yang lain, bahkan membuat patung yang menyerupai apapun untuk mereka sembah. Maka itu dia tuliskan, Tuhan sendiri menuliskan di dalam 2 loh batu itu, salah satunya itu adalah supaya umatnya tidak beribadah, tidak membuat yang lain yang dianggap berkuasa, kemudian disembah. Karena Tuhan mengawali dengan mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah Allah yang cemburu. Artinya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak mengizinkan umatnya waktu itu beribadah kepada ilah yang lain. Nah hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar satu bagian firman Tuhan yang ditulis kira-kira hampir di antara tahun 700-an atau 800 sebelum Kristus datang. Kita buka kitab Hosea. Ya, kitab Hosea, perjanjian lama. Hosea adalah termasuk ke dalam kelompok nabi kecil. Ya.
Hosea pasal yang ke-6, Bapak Ibu. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan baca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya baca ayat 1, jemaat sekalian baik di gereja maupun di rumah, ayat 2. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sama-sama, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan hari ini satu kalimat yang Tuhan ucapkan, yaitu bahwa Allah menyukai kasih setia. Allah menyukai cinta dan setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa Tuhan menyampaikan hal ini? Ada apa sebenarnya pada masa itu? Pada zaman Hosea menjadi seorang nabi Tuhan. Di antara tahun 700-an itu saya bilang. Dia disebutkan di pasal 1 itu menjadi nabi di beberapa raja ya. Ada Uzia, Yotam, Ahaz dan seterusnya. Tetapi yang paling inti peristiwa umat Tuhan itu yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak benar-benar mengikuti Tuhan adalah pada masa zaman Raja Yerobeam. Jadi waktu itu umat Tuhan itu tidak setia kepada Tuhan dalam hal apapun ya Bapak Ibu. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, tapi di sisi lain mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka apa? Dalam hal ekonomi, dalam hal politik, mereka berdosa kepada Tuhan. Karena di sisi lain seperti yang saya bilang, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi di sisi lain mereka juga menyembah berhala. Di satu sisi mereka berdoa kepada Tuhan, tapi di sisi lain juga mereka memohon kepada berhala. Maka Tuhan menegur ketidaksetiaan mereka, ketidakcintaan mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, mereka ditegur waktu itu dengan satu kisah yang unik Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Hosea ini, ternyata nabinya, hambanya Hosea itu disuruh menikah dengan perempuan yang tidak baik. Nanti Bapak Ibu boleh baca di pasal 1, pasal 2 itu Bapak Ibu ya. Nabi Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi perempuan yang tidak baik yang disebut nama Gomer. Kemudian anak-anaknya artinya pun bukan arti yang kurang baik. Ya, tapi arti anak-anaknya akhirnya Nabi Hosea itu adalah arti apa Bapak Ibu? Arti yang akan terjadi kepada umatnya Israel. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi Nabi Hosea disuruh menikah dengan perempuan yang tidak baik untuk menegur umatnya. Begitulah kamu ini. Sudah menjadi umatku, sudah ditebus, keluar dari Mesir, tapi kamu sendiri menikah dengan yang lain. Maksudnya menikah dengan yang lain. Tapi kamu beribadah kepada berhala. Kamu menyembah kepada Baal. Kamu berdoa kepada Baal. Di satu sisi, kamu ini milikku, kamu ini umatku. Tuhan sendiri yang mengatakan. Tapi ketika Tuhan menyuruh Nabi Hosea menikah dengan perempuan yang tidak baik, itu artinya Tuhan menegur mereka. Itulah kamu, itulah kalian. Kata Tuhan, itu tegurannya kepada orang Israel zaman itu. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Di satu sisi seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi di satu sisi seumpama mereka menikah, seumpama mereka mencintai yang lain, yaitu adalah berhala-berhala. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan melihat di pasal-pasal selanjutnya secara keseluruhan, kitab Hosea ini artinya bahwa mereka ditegur atas kesalahan mereka itu dan mereka nantinya akan dihukum. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita diingatkan
Jangan di satu sisi kita berdoa, beribadah, tapi di sisi lain kita masih menyembah berhala. Di satu sisi kita masih bicara-bicara sama orang lain. Nah, bicara sama orang yang tidak hidup. Berharap bahwa kita orang Kristen sungguh murni dalam hal ini. Hanya kita boleh bicara, berdoa, mengharapkan berkat, sejahtera, bahagia, sukacita, apapun kesejahteraan dalam rumah tangga kita. Hanya boleh kita berharap kepada Tuhan. Hanya boleh kita berdoa kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada orang yang hidup, tidak juga apalagi kepada orang yang meninggal. Kalau dalam rumah tangga kita ingin bahagia, kita harus mengharapkan Tuhan. Mohon Tuhan membimbing kita, mengingatkan kita firman Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana hidup dalam rumah tangga itu sejahtera dan bahagia. Bahkan pekerjaan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan mengajarkan kita bekerja seperti apa. Kita juga mohon berkat kepada Tuhan. Dalam semua itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Mengharapkan kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Jadi kita harus belajar menjadi orang Kristen yang murni. Hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan sekalipun ribuan tahun yang lalu, 5.000, 6.000 tahun yang lalu, aku adalah aku. Tapi hari ini firman itu tetap berlaku kepada kita. Kita hidup di masa ini, di zaman ini, kita tetap mau belajar mentaati, mendengar ini, bahwa aku adalah aku. Allah yang kita katakan, maka jiwaku memujimu. Sungguh engkau adalah Allah yang maha besar. Adalah Allah yang kita akui, bukan hanya di bibir kita, tapi di hidup kita. Kita ingin apa? Kita rindukan apa hal yang baik dalam pekerjaan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan menolong. Tidak berdoa kepada Tuhan, kepada yang lain lagi. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, teguran ini sangat keras Tuhan berikan kepada umatnya Israel. Maka nabinya mau disuruh menikah dengan perempuan yang demikian. Walaupun ada beberapa pandangan ya Bapak Ibu, salah satunya mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menyuruh hambanya menikah dengan perempuan tidak baik. Tidak mungkin. Ada pandangan yang mengatakan demikian. Tapi mungkin saja bahwa nabinya itu menikah dengan seorang gadis baik-baik. Kemudian akhirnya setelah menikah berubah menjadi perempuan yang mengkhianati suaminya. Ada pandangan yang mengatakan demikian. Tapi apapun itu adalah intinya bahwa kitab Hosea ini menegur umatnya yang tidak tulus mencintai Tuhan. Yang tidak setia kepada Tuhan. Tidak hanya beribadah kepada Tuhan, tapi ada yang lain yang diandalkan. Ada yang lain yang diharapkan. Itu adalah teguran Tuhan kepada umatnya waktu itu melalui kitab Hosea ini. Melalui Nabi Hosea. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, karena Allah itu menyukai kasih dan setia. Menyukai cinta dan setia dari umatnya kepadanya daripada korban. Daripada persembahan. Kenapa berbicara tentang korban Bapak Ibu? Karena seperti yang kita tahu di dalam kitab Perjanjian Lama, sebelum Kristus datang, sebelum dia menjadi korban di atas Bukit Kalvari untuk menyelamatkan kita, maka umatnya di masa lampau itu beribadah dengan membawa korban. Kalau berdosa ada korban penghapus dosa. Kalau mau selamat ada korban keselamatan. Kalau mau bersyukur kepada Tuhan ada korban syukur. Apa itu? Bisa domba, bisa merpati yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak boleh bercacat celah, harus yang umurnya seperti apa. Semuanya ditentukan. Sebelum Kristus datang, mereka harus jika bersyukur bawa korban. Jika mau diselamatkan, bawa korban. Jika berbuat dosa, bawa korban. Itulah sebelum Kristus datang. Maka pada saat itu, sebelum Kristus datang di kitab Hosea ini, Tuhan mengatakan lebih menyukai cinta dan setia umatnya daripada korban-korban yang dibawa. Sekalipun banyak, sekalipun memenuhi syarat, sekalipun tidak ada cacat celahnya. Tapi Tuhan lebih suka kasih dan setia umatnya. Nah hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak lagi seperti di masa lampau. Karena kita sudah hidup di zaman Kristus sudah datang, Kristus sudah disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kita mendapatkan berkat secara lengkap. Keselamatan, pengampunan dosa, kesejahteraan, pimpinan Tuhan. Kematian Kristus membuat kita mendapat berkat yang lengkap. Berkat yang sempurna. Kalau kita mengalami dalam hidup ini, belum mengalami berkatnya secara lengkap, belum mengalami berkatnya secara sempurna, karena satu, kekurang pahaman kita dalam mengenal Tuhan, mengikut Tuhan. Dua, karena kita tidak 100% kepada Tuhan.
Mungkin itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup zaman sekarang ini, Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Kita sudah ditebus dan diselamatkan olehnya. Hari ini kita membawa korban kepada Tuhan berupa berkat uang yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Melalui pekerjaan kita, kita diberkati, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita memberi persembahan syukur, kita mengembalikan perpuluhan, atau kita memberikan persembahan yang lainnya kepada Tuhan. Ada pelayanan apa, ada rencana apa, pelayanan gereja, kita memberi persembahan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, saya mengatakan bahwa Allah lebih suka cinta dan setia kita daripada persembahan. Kalau begitu, berarti persembahan saya tidak ada artinya. Sangat berarti. Ketika kita persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan tulus, itu sangat berarti. Itu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan perkenan pakai untuk kemuliaannya, untuk pelayanan. Tapi Tuhan mau bilang hari ini bahwa Tuhan lebih suka kepada cinta dan setia kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari firman Tuhan ini. Saya minta kepada kita tampilkan ayat 1. Karena Allah menyukai cinta dan setia umatnya pada waktu itu, maka dia mengatakan kepada mereka, umatnya waktu itu Bapak Ibu, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di ayat sebelumnya, di pasal yang kelima, ada dikatakan pertobatan Israel yang pura-pura. Kalau kita melihat di Alkitabnya itu ada Bapak Ibu ya. Nah sekarang diajak mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berbalik kepada Tuhan. Karena memang Tuhan menerkam tapi menyembuhkan. Tuhan memukul tapi membalut. Wah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini maksudnya adalah apa? Menerkam itu kan biasanya binatang buas ya Bapak Ibu. Kalau memukul mungkin Bapak Ibu dan saya yang memukul. Apa maksudnya ini? Ketika diterkam ya, ketika dipukul itu menggambarkan memang Allah itu adalah Allah yang di satu sisi itu akan menghukum, akan menegur dengan keras, dengan mengerikan, dengan sakit. Tapi setelah itu Allah akan membalut. Membalut, Bapak Ibu tahu membalut ya? Nah, ketika saya remaja SMP Bapak Ibu, wah saya sedih juga waktu itu. Jangan dekat-dekat dengan Kartini, dia bau katanya. Bapak Ibu, kenapa saya dibilang bau? Tangan saya waktu itu sambungan yang ini lepas ya, yang kiri ini, sehingga cukup lama penyembuhannya waktu itu. Jadi dipakai apa tuh? Ayam ya, ayam yang masih muda itu enggak tahu dikasih obat apa lagi. Nah, digendong begini, nah, dibalut ya, pakai apa? Semacam perban. Kemudian digendong. Lama-lama digendong ayam itu ayam mentah ya bau pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi dibalut. Balut itu adalah salah satu tanda itu pengobatan kesembuhan. Ketika kita bersalah, ketika mereka bersalah pada waktu itu memang harus mereka menegur mereka, menyadarkan mereka. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka tadi dibilang berdoa kepada Tuhan tapi juga kepada berhala. Itu Tuhan tidak senang. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Manusia ciptaannya saja ketika pasangannya mulai sedikit aneh-aneh, cemburu. Suami bisa cemburu, istri bisa cemburu. Jangan macam-macam ya. Pacaran juga begitu bisa cemburu. Apalagi Allah Sang Pencipta. Ketika dia menyelamatkan, ketika dia menjadikan kita umatnya, miliknya, anak-anaknya, masih berharap kepada yang lain. Masih berdoa kepada yang lain. Allah itu Allah yang cemburu. Nah, pada waktu itu Tuhan mengajak mereka berbalik. Ya, mereka diingatkan berbalik. Memang Tuhan ketika salah mereka ditegur, seperti diterkam, seperti dipukul. Tapi setelah itu dibalut, disembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah jadi orang tua, pernah memukul anak? Pasti pernah, karena anak itu salah, tidak selalunya mereka mau dengar ya. Ada kalanya mereka pukul. Apakah Bapak Ibu seterusnya memukul mereka? Sampai satu hari, enggak mungkin pukulnya satu kali saja. Oh sakit ya, oh sayang ya. Begitu ya sama anaknya. Bapak Ibu ya, kalau mereka salah ketika dipukul atau dicubit, ya, oh maaf ya. Sudah padahal kasih teguran, inilah ayah dan ibu ya, maaf ya. Pernah dicubit? Setelah itu orang tua kita bagaimana? Atau kita yang sudah jadi orang tua, ketika kita memukul, ketika kita menegur, apakah kita terus-terusan? Wah, kalau pengalaman dipukul, dicubit ini, orang tua saya itu garang dalam hal itu. Sering pukul, sering cubit.
Pernah sudah remaja saya dicubit pahanya, kan udah mulai kental pahanya dia, tak bisa cubit, tak jadi mama saya cubit, marah dia. Lalu marah ketawa karena tak dapat cubit pahanya. Sudah remaja beda kan, waktu anak-anak kan gampang dicubit begitu kan, tapi kan tidak sepanjang hari dicubit. Ya, setelah itu disayang. Pernah lagi saya dipukul pakai penyapu Bapak Ibu, penyapu lidi itu. Sudah begitu walaupun besar digendong, oh sayang tadi pukul. Manusia aja bisa seperti itu. Punya cinta dan sayang kepada anaknya, kepada keluarganya. Apalagi Tuhan. Ketika memukul, ketika menegur, ketika mengizinkan kesusahan, masalah dalam hidup kita. Tidak selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, kalau zaman kita sekarang, kemarin, air saya sudah tinggal sedikit. Sudah 1 tempayan, sudah 1 dong. Tuhan kasih tadi malam banyak-banyak, ambil itu banyak-banyak. Tuhan itu mengizinkan kesulitan, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami kesusahan, tapi tidak seterusnya. Akhirnya menyembuhkan, membalut. Marilah ya, hari ini juga firman Tuhan mengajak kita. Marilah ya, apapun situasi kita di masa lalu sebelum percaya pada Tuhan, termasuk juga situasi sekarang. Marilah kita berbalik pada Tuhan itu sungguh-sungguh hanya ikut Tuhan. Ya, jadi murni kita imannya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada di dalam ayat yang ketiga. Mereka diajak berbalik kepada Tuhan karena Allah menyukai kasih dan setia. Ayat yang ketiga. Mereka diajak pada waktu itu, marilah kita mengenal Tuhan. Nah, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang kalau zaman sekarang ini ya, ada hal-hal yang kita lakukan sesuatu yang keliru. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita belum mengenal Tuhan. Siapa sesungguhnya Tuhan itu? Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap kita mengenal, kita tahu dari firman. Semakin kita mengenal dia, semakin kita bisa mencintai dan mengasihi dia. Nah, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak. Begitu banyak anak muda, begitu banyak orang dewasa berubah setia kepada Tuhan. Ada yang sudah percaya kepada Tuhan dengan benar-benar di masa mudanya. Mengatakan saya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Saya bukan orang Kristen. Jadi bukan hanya orang muda, orang dewasa, ada yang demikian dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Bisa jadi karena pasangan hidup, bisa jadi karena masalah, bisa jadi karena pekerjaan dan lain sebagainya. Orang yang demikian karena tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kenapa bisa demikian? Ada sudah zaman yang dulu sekali Bapak Ibu, di tempat kami, ayahnya, ibunya adalah orang Kristen. Dapat dikatakan adalah tokoh yang penting. Tiba-tiba anaknya yang cantik, anak gadisnya menikah lalu meninggalkan Tuhan. Wah, itu semacam seluruh Bali kayaknya umat Tuhan tuh kayaknya sedih begitu. Karena apa Bapak Ibu? Ya karena orang tuanya bukan hanya keluarga Kristen biasa yang orang tahu tokoh begitu. Tapi kenapa akhirnya bisa berubah setia kepada Tuhan seperti itu? Ya saya kurang tahu Bapak Ibu. Kalau menurut saya kayaknya laki-laki itu lebih ganteng dari Tuhan Yesus. Kayaknya laki-laki atau perempuan itu lebih hebat. Nanti kalau tidak mau dengan yang ini, tidak dapat suami, tidak dapat istri. Kayaknya lebih bagus. Kayaknya suami itu, istri itu begitu lebih hebat, begitu lebih luar biasa dari Tuhan Yesus. Lalu akhirnya meninggalkan Tuhan. Ketidak mengenal Tuhan yang benar dan sungguh, akhirnya jadilah baik di masa lampau maupun sekarang ini berubah setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak mengenal dengan benar Tuhan itu siapa. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada mereka pada waktu itu, marilah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu akan datang seperti fajar. Bapak Ibu, apa itu fajar? Fajar itu mengawali hari yang baru di pagi hari. Artinya bahwa ketika kita sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika dengan sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan membawa awal yang baru, awal yang indah dalam hidup. Nah demikian juga mereka pada masa lampau itu Bapak Ibu, mereka sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi perjalanan hidup mereka terus menerus, itu akhirnya mengubahkan mereka
memudarkan cinta mereka kepada Tuhan. Tidak lagi sepenuhnya. Mengubahkan setia mereka kepada Tuhan. Maka mereka diajak bukan hanya berbalik bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi mereka diajak selanjutnya adalah mengenal Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya cukup percaya kepada Tuhan, tapi kita terus mengenal Dia. Mengenal Dia melalui firman-Nya. Yang kita baca setiap hari di rumah, maupun melalui ibadah seperti ini. Kita mengenal Tuhan. Dengan mengenal siapa Dia, dikatakan seperti fajar, memberikan awal yang baru dalam hidup kita. Tidak cukup hanya jadi orang Kristen, tidak cukup hanya mengaku percaya, tapi kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia. Supaya itu sungguh membawakan awal yang baru dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya tahu bahwa di antara kita ini sudah lama percaya kepada Tuhan. Sudah dibaptis lama, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau mungkin 10 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Tapi dalam perjalanan hidup selama ini, mungkin dalam kesulitan, dalam masalah yang kita hadapi, kita berubah setia kepada Tuhan. Mungkin saja. Banyak anak Tuhan yang mengalami hal yang demikian. Sakit tidak sembuh. Tidak sembuh. Kemana? Berubah cinta, berubah setia kepada Tuhan. Nah, dikatakan berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kenal Dia dengan benar. Ketika dia sungguh-sungguh dikenal, maka dia itu seperti fajar, membawa hidup kita menjadi baru, terus diperbaharui. Akhirnya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan dia datang seperti yang akan memberikan hujan. Hujan itu Bapak Ibu ya tadi malam ya, hujan angin. Ya, tapi saya rasa bahwa kita semua senang sekali ya. Lama tidak turun hujan, kemudian tanah dibasahi hujan, kita dapat berkat. Wah, segar sekali. Semoga tidak ada yang kedinginan ya Bapak Ibu ya. Ya, karena ini tidak dingin. Kalau kita di Kalimantan Barat ini tidak dingin, tapi panas. Makanya saya yang hitam makin hitam. Kalau yang putih, puji Tuhan tetap putih ya. Karena di Kalimantan Barat ini panas. Nah, kalau tadi malam dikasih hujan, wah, segar. Dimanapun bumi, dimanapun tempat dikasih hujan itu segar. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita mengenal Dia, mengawali dalam hidup yang baru, maka kita mengalami kesegaran, berkat di dalam hidup kita. Walaupun ya, kalau untuk di zaman sekarang, hujan yang dimaksudkan di situ ada melambangkan ya, tapi itu adalah benar-benar hujan, melambangkan Roh Kudus yang bekerja. Kalau zaman sekarang, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah tidak pernah kita di dalam Tuhan itu mengalami ketidaktentraman, ketidaktenangan jika kita sungguh mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengenal Dia dan hidup di dalam Dia, kita mengalami kesegarannya, mengalami berkatnya, anugerahnya. Seringkali saya mengatakan bahwa berkat itu jangan selalu diidentikan dengan harta, uang, tapi kesegaran, ketentraman hati. Jadi berkat itu kita alami sebagai umatnya terus menerus jika kita mengasihi, mencintai Tuhan dan setia kepadanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbalik dari hidup kita yang setengah-setengah. Jika masih ada yang setengah-setengah, ya. Ada seorang anak Tuhan di luar kota bilang, Bu Wayan, bagaimana kalau jemaat Tuhan, anak Tuhan di daerah tuh Bu Wayan, dia setengah-setengah ya? Saya bilang tidak juga Pak, saya bilang. Ini yang ngomongnya Fongin ya. Ya, tapi bukan bukan besar di sini di Kalbar. Saya bilang tidak juga semuanya, tapi kita semua perlu belajar ya, semuanya. Jadi banyak juga yang sungguh-sungguh, yang 100% pada Tuhan. Nah, karena di daerah itu kan identik begini kalimatnya biasa ya. Mau ikut enggak? Lihat dulu lah, katanya begitu kan, biasa bahasa di sini. Saya bilang lihat kemana? Nah, mau ikut enggak? Tanya dulu, tanya siapa? Nah, kan kita di daerah itu identik dengan hal yang demikian, walaupun kalimat itu bukan sebenarnya selalu maksudnya ke sana bertanya. Nah, artinya hal-hal yang demikian yang dianggap kita tidak sungguh-sungguh, tidak murni. Benar juga Bapak Ibu.
Karena hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah itu menyukai kasih dan setia kita. Tuhan sudah mengasihi kita dan setia selalu. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita mau rajin, kita mau kurang rajin, Tuhan selalu mengasihi dan setia kepada kita. Tuhan selalu mencintai kita. Jadi adalah sesuatu yang sangat benar adalah respon kita untuk mengasihi dan mencintai Tuhan juga dalam hidup ini. Jangan setengah-setengah ikut Tuhannya seperti umat pada waktu itu. Di satu sisi beribadah, tapi di sisi lain masih ada berhala, masih ada ilah yang lain. Nah, di dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka diingatkan akan pukulan, akan terkaman, maksudnya adalah akan hukuman Tuhan. Jika mereka tidak berbalik kepada Tuhan, jika mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau dihukum. Tapi kadang-kadang hukuman itu harus terjadi dalam hidup kita, seperti contohnya seorang anak sekolah. Buat PR, lupa buat PR-nya, ditegur, dihukum, didisiplin sama gurunya. Dalam hidup ini kita tidak selalu taat kepada Tuhan, tapi kita terus mau belajar taat. Ketika kita belok ya, tidak benar-benar tidak murni bagi Tuhan, mungkin juga Tuhan akan menegur kita. Melalui apa peristiwa itu? Ya, seolah-olah dikatakan memukul, tapi tidak seterusnya Tuhan itu memukul. Dikatakan 2 hari setelah itu. Artinya sebentar. Tuhan memukul kita sebentar, Tuhan menegur kita, kita harus berbalik lagi. Kita boleh mengalami berkatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah lebih menyukai kasih dan setia kita dari segala korban, dari segala persembahan, dari segala hal yang kita lakukan. Jadi hari ini dalam kondisi yang sulit, yang penuh kewaspadaan sekarang ini, kita harus tetap mengasihi, mencintai Tuhan dan setia kepadanya. Dalam pekerjaan kita mengalami kesulitan, kita harus tetap mencintai dan setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kita yang bersalah, yang kadang-kadang harus ditegur, dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita, setelah pukul 1 kali, kita akan dibalut, kita akan disembuhkan. Bapak Ibu saja saya sebagai manusia bisa melakukan hal yang demikian kepada anak-anak kita. Apalagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya dan kita semua belajar untuk yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan setia ikut Tuhan. Dalam keadaan apapun. Dalam kondisi seperti sekarang, dalam hal rumah tangga kita, dalam hal pekerjaan kita, apapun, kita harus mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia kepadanya. Mari kita berdoa. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan. Saya minta Bapak Darius pimpin kita dalam doa. Tuhan memberkati kita. Kita kembalikan kepada dirinya. Terima kasih untuk firman Tuhan telah disampaikan, kiranya sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menjalankan persembahan. Kita angkat pujian segala puji syukur.
berdoa ucapan syukur dengan kasih, kami minta saudari Kok Jilan dan pimpin kita dalam doa. Gereja maupun yang ada di rumah, dan untuk saudara-saudari kita yang baru pulang dari luar kota, kami juga menyambut dengan senang hati. Dan untuk setiap jemaat kami mengingatkan untuk terus beribadah setiap minggunya,
melalui siaran langsung di Facebook GKKB Jemaat Purun. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh membuka kembali rekaman yang ada di Facebook maupun di YouTube dan mengikuti sesuai rekaman tersebut. Untuk laporan persembahan kolektor tanggal 16 Agustus, kebaktian umum 42 orang sebesar 1.405.000. Untuk persembahan persepuluhan dari DD 300.000, NN 50.000, dari Evangelis Niwayan Kartini 500.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk sementara waktu, ibadah komisi anak sekolah minggu, persekutuan pemuda remaja, persekutuan doa dan ibadah pelajar belum dimulai. Apabila jemaat merasa kurang sehat, seperti demam, batuk, pilek, badan capek, diharapkan tidak usah mengikuti ibadah di gedung gereja terlebih dahulu. Setiap jemaat yang datang beribadah diharapkan untuk memakai masker, mencuci tangan, tes suhu terlebih dahulu, dan sampai di gereja tidak perlu bersalaman, duduk juga tidak berdekatan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti kelas katekisasi, setelah selesai ibadah jangan pulang dulu, akan dilanjutkan dengan kelas katekisasi. Saya akan membacakan untuk jawab pelayanan minggu depan. Untuk pembicara Evangelis Niwayan Kartini, untuk liturgis Bapak Sugianto Lun, untuk organis Saudara Yunardi, untuk kolektor Saudara Kok Jilan dan Ibu Sari, untuk penyambut anggota Ibu Chong Juli, untuk petugas LCD Saudari Mary Fong, untuk singer Saudari Julianti dan Ibu Lilimoy, dan untuk doa syukur saya sendiri. Mungkin masih ada tambahan? Ya, shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Kami hanya itu mewakili gereja, mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Darius Lee, ya, di mana kepeduliannya beliau, ya, dari Jakarta datang ibadah bersama dan membagikan masker buat kita. Tuhan cinta kita, ya, dengan luar biasa, ya, dia berikan. Ya, kalau kita lihat sekilas, ya, seperti biasa, tapi kalau dilihat nilainya, dibandingkan masker biasa mungkin bisa beli belasan buah. Ya, masker ini adalah dengan bahan yang khusus, ya, dengan harga per buah 25.000, ya. Ini dengan bahan yang khusus. Jadi saya sudah cuci, ya, jadi langsung bisa pakai tadi, ya. Jadi ini cara petunjuk pemakaian untuk bersihkannya juga ada di dalam kertas kecil. Jadi cukup dengan sedukan air panas ataupun dengan detol atau apa. Jadi tidak usah dibersihkan atau disikat atau apa. Jadi cukup direbus dengan air panas, jangan terlalu lama juga, ya, sangat praktis dan ini kita saling menjaganya. Ya, saya minta kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Apalagi kita melihat beberapa hari ini jumlah korban makin bertambah, ya, beberapa hari ini, ya, kita saling jaga, ya. Tadi saya sempat ketemu sama Bapak, sepertinya agak kecewa dengan pakai masker, bagi repot ini tuh. Tapi satu sisi dia lupa bahwa ini untuk keselamatan bersama. Jadi saya minta kita saling menjaga, mengikuti protokol dari pemerintah. Ya, selamat siang, Tuhan berkati kita semuanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian di dalam doksologi dan akan dilanjutkan dengan doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, kiranya ibadah kita hari ini boleh memuliakan Tuhan
dan menyenangkan Tuhan dan boleh memberkati kita sekalian. Kita belajar untuk terus kita beriman dengan sungguh kepada Tuhan, mengasihi Dia dan setia kepadanya. Apapun kondisi keadaan kita, baik dalam hal pekerjaan maupun keluarga, supaya kita belajar semuanya, di dalam semuanya untuk kita mencintai dan setia kepadanya. Karena kita tahu bahwa di dunia ini segala sesuatu termasuk hidup kita adalah sementara saja. Tetapi iman kepada Tuhan dan hidup di dalam Dia adalah hal yang kekal, adalah hal yang abadi. Mari kita akan mengarahkan diri kepada Tuhan, kita bersama-sama menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Kita masih duduk dulu sebentar, silakan.